Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Pertanian. Pada hari ini kita berada di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Jombang. Hari ini kita akan mencari tahu bagaimana para petani dan penyuluh menghadapi iklim yang kian berubah secara anomali. Langsung saja kita ke videonya. Jangan lupa disimak sampai habis dan berikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ditunggu. Tangerang Selatan, sebuah wilayah penyangga yang tak pernah tidur. Di sini, deru mesin kendaraan dan gedung beton seolah berlomba memperebutkan ruang. Namun, jika kita melihat lebih jeli di balik tembok pembatas perumahan dan di sela lahan tidur yang menunggu di giliran digusur, terdapat kehidupan lain yang sedang berjuang. Pertanian perkotaan. Namun, di penghujung 2025 ini, para petani kota ini menghadapi musuh yang tak terlihat. Namun, dampaknya sangat nyata, yaitu krisis iklim. Data BMKG mencatat anomali cuaca yang mengkhawatirkan di kuartal keempat tahun ini. Siklus hujan datang dengan volume yang jauh di atas normal atau hujan bom air yang memicu genangan instan. Sementara periode panas menyengat datang tiba-tiba dengan kelembapan tinggi. Bagi petani konvensional di desa, ini malah masalah besar. Bagi petani urban di Ciputat, ini adalah bencana ganda. Sistem drainase kota yang seringkali kewalahan menampung limpasan air hujan membuat kebun warga di dataran rendah terendam lebih lama. Akibatnya apa? Akar tanaman membusuk, jamur berkembang biak dengan ganas, dan siklus panen menjadi kacau balau. Laporan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tangerang Selatan menunjukkan adanya penurunan produktivitas hingga 30% pada komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrim ini. Pertanyaannya, bagaimana mereka bertahan? Jawabannya ada pada satu kata, adaptasi. Jadi kami menelusuri wilayah binaan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di Tangsel, tempat di mana laboratorium alam sedang bekerja. Di sini, para penyuluh dan petani tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama, business as usual. Strategi climate smart agriculture atau pertanian cerdas iklim mulai diterapkan secara agresif. Pertama, rekayasa lahan. Para petani kini tidak lagi menanam sejajar dengan tanah. Mereka membangun bendungan tinggi dengan sistem drainase mikro, parit-parit kecil yang digali presisi untuk memastikan air hujan segera mengalir, menyelamatkan akar dari pembusukan. Kedua, manajemen air. Saat hujan berlebih, biopori dan sumur resapan diperbanyak untuk meminum air ke dalam tanah. Sebaliknya, saat panas ekstrim menyerang, penggunaan mulsa atau penutup tanah itu menjadi wajib untuk menahan penguapan, menjaga tanah tetap lembab meski matahari memanggang seharian. Tak hanya cangkul dan sabit, senjata petani Ciputat kini adalah data. Ponsel pintar menjadi jembatan informasi vital. Melalui grup pesan instan, peringatan dini cuaca dari BMKG diteruskan oleh penyuluh secara real time. Petani tahu kapan harus memupuk dan kapan harus menunda karena hujan lebat. Diprediksi akan turun dan mencuci habis pupuk mereka. Pola tanam pun berubah. Monokultur ditinggalkan, sistem tumpang sari menjadi primadona. Tanaman keras seperti pisang atau kelapa genjah itu memberikan naungan bagi tanaman empon-empon atau sayuran di bawahnya. Ini bukan hanya soal efisiensi lahan sempit, tapi strategi memecah risiko. Jika satu tanaman gagal karena cuaca, tanaman lain masih bisa dipanen untuk menyambung hidup.
Apa yang terjadi di Ciputat adalah mikrokosmos yang dari perjuangan global menghadapi perubahan iklim. Ini adalah cerita tentang kolaborasi generasi dan lintas sektoral. Tentang pemerintah yang menyediakan data, penyuluh yang menerjemahkan teknologi, dan petani yang bekerja keras mengeksekusi di lapangan. Mari kita lanjut ke videonya. Di tengah hiruk-pikuk metropolis, beton, kendaraan, serta gedung menjulang, ada sepotong bumi yang terus berusaha hidup. Kebun-kebun kecil, kebun keluarga, dan kebun komunitas di pinggiran kota. Seperti di wilayah Tangerang Selatan, di sanalah sebagian warga menanam harapan, seperti sayuran, rempah, buah, bahkan tanaman hias. Namun sejak tahun 2025, harapan itu semakin diuji oleh kondisi alam. Pada tahun 2020 ini, mencatat anomali iklim yang sulit diabaikan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau biasa disingkat dengan BMKG memperingatkan bahwa musim kemarau tak lagi seperti biasa. Bahkan kemarau basah melanda sebagian besar Jawa hingga pada bulan Oktober tahun 2025. Akibat lemahnya monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia. Tak hanya itu, ketika musim hujan datang, intensitasnya pun meningkat tajam. Pada awal Maret 2025 misalnya, BMKG memprediksi curah hujan ekstrim tertinggi dari puluhan hari di wilayah metropolitan Jabodetabek. Akibatnya, genangan dan banjir lokal kembali jadi langganan, bahkan di area yang tidak lazim terkena banjir. Sementara itu, fluktuasi antara periode hujan lebat dan kemarau basah membawa kelembapan tinggi dan kondisi tak menentu. Idealnya bagi perkembangan hama, penyakit tanaman, serta menyebabkan stres lingkungan bagi tanaman perkebunan. Bagi petani di daerah perkotaan seperti di Tangsel ini, berarti sesuatu yang lebih dari sekedar gagal panen. Ancaman ini nyata terhadap mata pencaharian mereka. Komoditas seperti sayur daun, rempah, tanaman hias, buah kecil, dan bahkan tanaman obat keluarga bisa menjadi resiko atau bisa menjadi beresiko. Nah, di sini ada urban farming yang dulu digagas sebagai solusi ketahanan pangan dan ruang hijau di tengah kota, yang kini diuji bagaimana menjaga keberlanjutan dalam kondisi cuaca yang tak menentu. Kota besar tak lagi sekedar soal beton dan gedung, tapi soal bagaimana manusia dan alam saling bertahan. Namun di balik tantangan itu, inovasi dan juga ketangguhan justru tumbuh. Kami mengunjungi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kawasan Tangsel, di mana para petani dan juga penyuluh di kawasan ini itu menguji strategi adaptasi perkebunan cerdas iklim, di mana lahan seluas kurang lebih 2 hektar ini menjadi laboratorium hidup untuk menghadapi perubahan iklim di perkotaan. Nah, fokusnya adalah budidaya perkebunan yang tahan gamang atau resilient. Strateginya beragam, mulai dari pemanfaatan data LAPAN dan juga BMKG untuk memprediksi periode kritis hingga penerapan teknik yang efektif, di mana salah satu ada 4 teknik. Yang pertama adalah sistem drainase mikro dan juga bedengan tinggi untuk antisipasi banjir lokal. Kemudian yang kedua adalah penggunaan mulsa dan juga biopori untuk konservasi air saat kemarau, dan juga pergiliran dan pola tanam tumpang sari untuk memutus siklus hama dan juga memaksimalkan lahan. Kemudian yang terakhir adalah adopsi pembibitan unggul yang tahan terhadap fluktuasi atas kelembapan ekstrim. Berbagai upaya ini tidak hanya meningkatkan ketahanan lahan, tetapi juga memperkuat kapasitas petani dalam membaca pola iklim yang makin tidak menentu melalui pendekatan kolaboratif antara penyuluh, lembaga riset, komunitas petani, dan juga kawasan ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi, edukasi, dan juga kearifan lokal dapat berpadu untuk menciptakan sistem perkebunan yang lebih adaptif. Dengan demikian, lahan perkotaan pun dapat berkembang menjadi ruang produksi pangan yang berkelanjutan dan juga tangguh terhadap guncangan iklim. Inisiatif ini juga membuka peluang baru bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian modern dengan memadukan teknologi digital, pengelolaan lahan yang presisi, serta praktik budidaya berkelanjutan. BPP Tangsel mendorong munculnya petani inovatif yang tidak hanya memahami tanah tetapi juga data. Harapannya pendekatan ini dapat direplikasi di wilayah perkotaan lainnya sehingga petanian kota itu tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh sebagai pilar ketahanan pangan masa depan. Jadi, di era modern ini, cangkul dan sabit bukan lagi satu-satunya senjata para petani di pinggiran ibu kota. Senjata baru itu kini berada dalam genggaman, yaitu teknologi digital. Balai Penyuluhan Pertanian di Tangerang Selatan telah bertransformasi, tidak sekedar menjadi tempat pertemuan fisik, melainkan pusat komando informasi yang menghubungkan langit dengan bumi. Nah, di sini ketidakpastian cuaca
tidak lagi dihadapi dengan tebakan semata, melainkan dengan data presisi. Teknologi menjadi jembatan vital. Melalui jejaring grup aplikasi percakapan yang aktif 24 jam dan platform penyuluhan terintegrasi, alur informasi mengalir deras secara real time. Data mentah perakiraan cuaca harian dari BMKG seperti kecepatan angin, tingkat kelembapan, hingga potensi hujan ekstrim diolah oleh para penyuluh menjadi bahasa yang mudah dicerna petani. Sebuah notifikasi di pagi hari bisa berarti perbedaan antara keberhasilan panen atau kerugian total. Peringatan dini tentang serangan hama yang dipicu kelembapan tinggi atau instruksi penundaan pemupukan karena potensi hujan lebat kini sampai ke tangan petani dalam hitungan detik saja. Lebih jauh lagi, pendekatan ini sangat spesifik. Para penyuluh pertanian di Tangerang Selatan memanfaatkan data spasial untuk melakukan pemetaan mikro. Mereka mengidentifikasi zona merah, area mana yang rawan tergenang saat hujan lebat turun 2 jam berturut, dan area mana yang tanahnya paling cepat retak saat kemarau menyapa. Ini tuh bukan sekadar teori, melainkan panduan mitigasi lapangan. Adaptasi ini tuh dirancang khusus untuk ekosistem unit Balai Penyuluhan Pertanian di Tangerang Selatan, yang dimana karakteristik lahan perekonomian seringkali memiliki tantangan drainase dan juga suhu mikro yang berbeda dengan pedesaan. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Gibran Takasy Wirazak dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, semester 5. Ya, di sini saya izin ada sedikit wawancara untuk membantu tugas dari ekonomi pertanian. Yang pertama, dalam keseharian mendampingi petani di Balai Penyuluhan Pertanian di Tangerang Selatan, keluhan utama apa yang paling sering Bapak dengar terkait dampak cuaca ekstrim? Apakah ada gejala atau serangan hama yang baru yang muncul pada khususnya di Tangerang Selatan ini? Oke, makasih. Gibran ya tadi ya? Iya, Pak. Wakil Presiden ya. Perkenalkan, saya dengan Febri Putra. Ini kita ada di Balai Penyuluhan Pertanian Jombang, karena kelurahannya Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tetapi ini balai satu-satunya yang ada di Kota Tangerang Selatan. Balai Penyuluhan Pertanian ini tempatnya belajarnya para petani, belajarnya masyarakat, belajarnya para penyuluh juga. Nah, di dalamnya itu ada penyuluh ya, sebagai fasilitator pertaniannya untuk ke tingkat masyarakat. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, untuk menghadapi cuaca ekstrim, ya, untuk di Kota Tangerang Selatan memang kan di sini banyak komoditi yang kita tanam ya. Jadi kalau sifatnya dibagi dua dulu ya, kita melihat ada yang konvensional sama yang pemanfaatan perkarangan. Pemanfaatan perkarangan itu macam sekarang. Ada yang dari vertikultur atau bertanam secara bersusun, atau hidroponik, menanam dengan menggunakan air. Nah, kalau kita yang namanya vertikultur sama hidroponik memang sudah diantisipasi kalau masalah hujan. Seperti awalnya kita menggunakan paranet atau di dalam suatu greenhouse gitu kan ya. Nah, kalau untuk yang konvensional pada umumnya kebanyakan yang tanaman pangan ya. Contoh kayak sekarang jagung kena daun bule ya, atau suatu jamur pada tanaman itu. Terus kayak yang sayuran banyak ulet sekarang ya, ulet penggerek kayak gitu ya. Nah, terus ada kalau di tanaman hias itu karena memang kelembapannya tinggi, biasanya ada moluska atau disebut keong kecil, hewan lunak. Hewan lunak ini pada umumnya pada akar ya sama batangnya tanaman hias, itu banyaknya gitu. Cara menanggulanginya ya masih sistem, ada yang secara fisik, ada secara kimiawi. Artinya kalau fisik mungkin yang masih ada 1-2 kita secara fisik dengan cara motong daun gitu kan ya, memotong daunnya yang ada hamanya atau ada penyakitnya ya, cara penanggulangannya baru dikit. Tapi kalau sudah banyak pasti secara kimia. Ya, dengan cara menyemprot. Masing-masing ada merek, ada obat ya, ada kegunaannya sama kandungnya, dosis itu udah biasanya petani udah menggunakan dengan suatu kebiasaan, tapi hanya mungkin intensitasnya lebih sering. Biasanya mungkin cuman sebulan atau 2 bulan sekali, ini mungkin seminggu atau 2 minggu sekali ya, tergantung dari intensitas hujan. Nah, itu cara mengatasnya kalau dari petani. Itu juga himbauan dari kita juga gitu ya. Seperti itu kalau untuk pertanyaan itu. Berarti untuk akhir-akhir ini dengan cuaca hujan ekstrim ini berarti secara langsung lebih banyak hamanya, Pak, ya, di perkebunan Tangsel ini. Hama penyakit juga adalah beberapa. Oh, berarti secara langsung di perkebunan Tangsel ini banyak perkebunan atau yang nanam jagung gitu, Pak? Ya, itu kan yang tadi masuk kami adalah petani
yang mempunyai kelompok tani di mana adalah binaan dari Balai Penyuluhan Pertanian ya, bukan Kebun Ciputat ya. Maksudnya ini Balai Penyuluhan Pertanian. Kita punya binaan kurang lebih sudah ada 110 kelompok tani yang ada di Kota Tangerang Selatan yang terdapat dari 7 kecamatan 54 kelurahan. Jadi secara nggak langsung ini mencakup seluruh Tangsel ya Pak? Ya Nggak di sini. Ciputat doang. Tadi yang saya bilang Balai Penyuluhan ini tempatnya, wadahnya para petani masyarakat untuk belajar gitu ya. Nah, nanti ada SDM-nya yang disebutnya penyuluh pertanian. Nah, dia yang membina masyarakat itu atau kelompok tani yang sudah terbentuk. Gitu. Oke, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua kita lanjut. Kan dari berbagai teknik adaptasi yang diajarkan seperti kayak bedengan tinggi, biopori atau mulsa, ada lagi juga tukang sari. Mana sih yang paling cepat diadopsi para petani khususnya di Tangsel ini dan mana yang paling sulit? Coba bisa dijelaskan tantangan sosialisasi teknisnya khususnya di lahan perkotaan yang seperti ini karena kan Tangsel ini juga dekat Jakarta gitu Pak. Ya kan yang di sini kan dia masuk iklim yang ekstrim kan. Kalau yang kita terdiri dari 2 musim doang ya, hujan dan tropis, artinya kan ada hujan ada panas. Nah untuk yang akhir tahun ini kan kita lagi mendekati masalah hujan ya. Nah kalau hujan ini di Balai Penyuluhan Pertanian dan di binaan kita khususnya biasanya yang sering digunakan adalah ya kalau untuk konvensional ya yang sifatnya langsung di tanah, yaitu dengan cara drainase diperdalam drainasenya atau tempat saluran airnya ya. Terus untuk si bedengan atau guludannya itu dipertinggi tanahnya. Dan terus kalau apakah tadi biopori digunakan biasanya masih di tingkat perumahan, maksudnya di halaman rumah gitu yang menanam karena memang sifatnya yang di sini tergenangnya nggak begitu ekstrim ya, jadi hanya menggunakan itu. Kalau ekstrim kan juga percuma ya, banjirnya percuma, pakai biopori juga percuma gitu ya. Yang masih mulai tergenang pakai biopori. Tadi ada bahasa mulsa. Kalau kami di sini sih belum sampai menuju situ. Artinya kalau mulsa itu tujuannya hanya untuk memberantas gulma atau tanaman pengganggu pada tanaman induknya seperti rerumputan ya. Jadi untuk menekan pertumbuhan itu kami tutup dengan mulsa. Nah, gitu bukan buat ke seperti itu. Nah, tapi itu juga ngaruhnya ke apa ya? Mungkin kalau lagi musim panas atau kalau hujan pun kan lembab ya, gitu. Itu untuk menekan supaya sarangnya tidak ada ya dengan menekan itu gitu. Dengan cara pakai mulsa gitu ya. Nah, kalau biopori seperti itu. Jadi kalau ditanya susah yang mana, yang tadi ya kalau drainase memang sedikitnya ada beberapa ya, bukan sedikit artinya beberapa kelompok tani masih konvensional. Itu menerapkan itu susah karena memang butuh biaya yang lebih mahal ya untuk itu. Seperti kalau menggunakan orang untuk memperdalam drainase dan mempertinggikan, berarti kalau menggunakan orang biaya pasti gitu. Dan banyak petani juga sudah berumur semua di sini untuk konvensional. Jadi mereka udah menerima gitu aja gitu. Jadi untuk menanggulangi dengan drainase belum susah kita untuk menertibkan itu gitu ya gitu. Berarti secara langsung yang paling sulit adalah drainase. Iya itu doang. Ya Pak, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak memanfaatkan dan menerjemahkan data dari BMKG atau LAPAN untuk petani yang khususnya dari Tangsel ini? Apakah informasi dari grup WhatsApp atau udah cukup atau ada metode lain agar informasi lebih tepat sasaran gitu? Ya. Kalau informasi BMKG, Badan Meteorologi, Geo dan Fisika ini kan sementara sifatnya perkiraan. Kalau belum pasti, kalau masalah masih perkiraan kami selalu coba berusaha dengan share di WhatsApp group. Kalau antisipasi ya mungkin kalau yang sifatnya konvensional ataupun yang lain main pola tanam. Yang kita mainin adalah pola tanam metodenya. Artinya ada juga pola tanam, ada musim tanam. Juga itu di kita informasikan ya, pola tanam seperti apa, musim tanam apa yang biasanya ada beberapa titik yang mungkin intensitas hujan atau tidak bisa menampung air yang kita kasih pola itu gitu. Berarti secara langsung grup WhatsApp itu Cukup ada kalau yang masih sementara itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini menurut pengamatan Bapak sendiri, apakah ada perbedaan respon antara petani senior atau petani muda yang baru ini dalam menerima inovasi adaptasi iklim ini? Strategi pendekatan seperti apa sih yang Bapak paling efektif untuk masih kelompok di antara senior dan yang petani muda ini? Ya, jelas sudah ya yang dimaksud tadi senior sama junior dari faktor umur ya, dan mungkin dari faktor juga budaya atau juga ada faktor kebiasaan gitu ya. Nah itu ngaruh memang. Kalau yang muda kita informasikan masih bisa menerima, yang tua kurang bisa menerima. Maka oleh karena itu apa antisipasi kita? Ada beberapa statement yang kita buat.
Pertama, mungkin informasi secara tertulis, maksudnya tertulis itu bisa melalui elektronik, atau juga dengan metode kita membuat demplot atau denfam atau uji coba ya. Jadi contoh misalnya salah satu menanggulangi cuaca ekstrim menggunakan paranet yang sekian persen, salah satunya tadi menggunakan mulsa atau membuat drainase atau biopori. Nah itu kalau yang untuk generasi muda atau baru ya junior itu ya lebih bisa memahami gitu ya. Tapi kalau yang tua menganggapnya ya ini hanya sesaat ya, bagi mereka sesaat gitu, tapi nggak berpikir untuk yang kita panjangnya seperti apa gitu ya. Jadi ada kesulitan itu ada juga gitu. Berarti kesimpulannya bahwa dari yang senior ataupun yang muda jadi lebih gampang memberitahu yang muda karena Iya. lebih mengerti tentang sistem yang Sistem itu, dilakukan. iya. Kalau yang tua jadi lebih menyepelekan tapi biar nggak terlalu lama. Iya, budaya lah. Pertanyaan terakhir ya Pak, ya, apa harapan dan rekomendasi konkret Bapak terhadap pembuatan kebijakan, contoh kayak misalnya Dinas Pertanian atau PUPR untuk lebih memperkuat program adaptasi pertanian atau perkebunan di urban di Tangerang, khususnya nih di Tangerang Selatan gitu. Ya, bagaimanapun pemerintah kan melihat masalah kan berawal dari masyarakat ya, mungkin berupa aduan, pengalaman orang diungkapkan lah. Kalau dari kita sendiri pernah waktu itu yang pada waktu itu yang dimaksud adalah lahan kami masih luas untuk konvensional dan masih ada sawah. Nah itu sempat antara dinas kami dengan dinas yang berhubungan dengan irigasi misalnya dengan PUPR ya gitu, atau dengan perumahan, artinya ini ada lahan yang sebagai peresapan atau apa sudah. Nah, tapi kan kalau sekarang memang untuk Tangsel ini sudah berkurang ya lahan pertaniannya, makanya lebih konsepnya ke pertanian perkotaan gitu ya, atau urban farming, pemanfaatan perkarangan. Jadi usaha itu sudah waktu itu kapan ya, kurang lebih tahun 2015 sampai 2018 ke bawah ya, itu aja. Berarti udah pernah dilakukan Pernah di Tangerang Selatan. mengulangi hal itu bisa pernah. Mungkin sekian Pak, cukup, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Dengan Bapak Febri sebagai kepala Balai Penyuluhan Pertanian Jombang. Mungkin sekian dari saya, Gibran Raka Siwirajat dengan Bapak Febri. Terima kasih. Iya. Baik, berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan oleh Saudara Gibran Raka Siwirajat bersama Bapak Febri Putra selaku penyuluh dan penanggung jawab di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Tangerang Selatan, kita mendapat gambaran nyata tentang wajah pertanian di kota satelit seperti Tangerang Selatan. BPP Tangsel memegang peran vital sebagai satu-satunya balai penyuluhan di kota ini, menjadi pusat belajar bagi sekitar 110 kelompok tani. Poin pertama yang perlu digarisbawahi adalah karakteristik pertanian di Tangsel yang unik. Di sini, pertanian tidak lagi didominasi oleh lahan sawah luas konvensional, melainkan telah bergeser ke arah pemanfaatan perkarangan atau urban farming. Pergeseran lahan ini menuntut metode adaptasi yang berbeda, terutama saat menghadapi tantangan terbesar saat ini, yaitu cuaca ekstrim. Nah, dalam diskusi mengenai dampak iklim, Bapak Febri menyoroti bahwa cuaca ekstrim yang khususnya curah hujan yang tinggi dan kelembapan ini membawa ancaman spesifik bagi komoditas di Tangsel. Pada pertanian konvensional, ancaman utamanya adalah serangan hama, ulat gerayak, dan penyakit jamur yang muncul akibat kelembapan yang tinggi. Sementara itu, bagi tanaman hias yang menjadi komoditas populer di pekarangan urban, musuh utamanya adalah moluska atau siput kecil yang berkembang biak pesat saat hujan. Ini membuktikan bahwa di lahan perkotaan sekalipun, perubahan iklim mikro berdampak langsung pada siklus hama dan penyakit tanaman. Lantas, bagaimana petani Tangsel ini bertahan? Kesimpulan menarik dari wawancara ini adalah adanya dua pendekatan adaptasi. Yang pertama, pendekatan infrastruktur, dan kedua, pendekatan teknologi. Untuk pertanian berbasis greenhouse atau hidroponik, dampaknya relatif dapat diminimalisir karena lingkungan yang terkontrol. Namun tantangan terberat ada di lahan terbuka, yaitu lahan konvensional yang biasa. Solusi teknis yang diterapkan oleh BPP Tangsel meliputi perbaikan drainase, pedalaman saluran air, dan pembuatan guludan atau bedengan tinggi agar akar tanaman tidak terendam. Selain itu, penggunaan mulsa plastik hitam perak menjadi strategi kunci, bukan hanya untuk menekan pertumbuhan gulma, tetapi juga menjaga kelembapan tanah agar stabil saat cuaca tidak menentu.
Meskipun teknik biopori sempat disinggung, Bapak Febri menegaskan bahwa untuk skala banjir ekstrim, efektivitasnya terbatas dan lebih berfungsi sebagai resapan jangka panjang. Aspek sosial menjadi temuan yang tidak kalah penting. Terdapat dinamika menarik dalam penerimaan teknologi adaptasi iklim antar petani senior dan petani muda. Bapak Febri mengungkapkan bahwa petani senior cenderung sulit menerima inovasi baru karena masih bergantung pada intuisi dan kebiasaan lama. Sebaliknya, petani muda lebih responsif terhadap data dan teknologi. Untuk menjembatani hal ini, BPP memanfaatkan teknologi digital, informasi perakiraan cuaca dari BMKG, dan peringatan dini disebarluaskan secara real-time melalui grup WhatsApp yang menghubungkan para penyuluh dengan ratusan petani. Ini adalah bentuk modernisasi penyuluhan yang krusial di era digital sekarang ini. Nah, sebagai penutup, wawancara ini menegaskan bahwa masa depan pertanian di Tangerang Selatan sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap penyempitan lahan dan perubahan iklim. Transformasi dari pertanian konvensional menuju urban farming bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan dukungan BPP Tangsel, melalui edukasi teknis dan digital informasi, harapan untuk mempertahankan ketahanan pangan di tengah hutan beton Tangerang Selatan ini tetap tumbuh subur. Oke, sekian. Oke, selanjutnya terakhir yaitu saya akan memberikan beberapa saran dan rekomendasi dari pemerintah untuk para petani dan beberapa penyuluh di Tangerang Selatan. Berdasarkan analisis mendalam terhadap dinamika yang terjadi di BPP Jombang ini atau di Tangerang Selatan, kita menyadari bahwa pertanian di Tangerang Selatan itu berada di persimpangan jalan. Tantangan utamanya bukan lagi sekedar luas lahan, melainkan bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim dan kesenjangan adaptasi teknologi yang terjadi di antar generasi petani. Oleh karena itu, kali ini saya akan memaparkan 3 pilar rekomendasi kebijakan utama yang ditujukan bagi para penyuluh, pemerintah daerah, ataupun kelompok tani. Rekomendasi ini berfokus pada transisi dari metode konvensional menuju pertanian perkotaan yang tangguh iklim atau climate resilient urban farming. Rekomendasi pertama yaitu ada pada pendekatan teknis dan infrastruktur mikro. Rekomendasi ini menyasar aspek teknis dan infrastruktur lahan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Febri tadi, musuh utama saat ini adalah genangan air yang merusak akar dan tingginya kelembapan yang memicu hama, moluska, serta jamur. Maka disarankan adanya kebijakan standarisasi drainase mikro. Pemerintah daerah atau dinas terkait itu bisa memberikan subsidi atau bantuan teknis bukan hanya untuk benih, tetapi untuk perbaikan infrastruktur lahan. Infrastruktur berikut meliputi pembuatan saluran drainase dan penerapan teknologi guludan atau bandengan tinggi yang dilapisi mulsa plastik hitam perak secara masif. Bagi petani, lahan sempit penggunaan greenhouse sederhana itu harus mulai didorong sebagai standar baru, bukan lagi sesuatu barang yang mewah. Hal ini untuk melindungi komoditas bernilai tinggi dan adaptif dari hujan atau cuaca yang ekstrim yang kian sulit diprediksi. Rekomendasi kedua yaitu ada pada strategi penyuluhan yang berbasis bukti atau demplot. Rekomendasi ini berfokus pada penyelesaian masalah sosial, yaitu resistensi petani senior terhadap inovasi baru. Kita sering mendengar bahwa petani senior cenderung skeptis jika hanya diberi teori. Mereka itu butuh bukti visual. Oleh karena itu, strategi penyuluhan itu harus diubah dari metode ceramah menjadi seeing is believing, yang artinya melalui perbanyakan demplot atau demonstration plot. Nah, di BPP Jombang ini disarankan untuk membuat lahan percontohan yang dimana nanti akan membandingkan hasil tanaman cara lama dengan cara baru, seperti mungkin penggunaan varietas tahan air atau teknik irigasi modern. Secara berdampingan, para petani bisa membiarkan hasil panen yang berbicara. Ketika petani senior melihat sendiri bahwa metode adaptasi alami ini menghasilkan profit yang lebih tinggi dan resiko gagal panen yang lebih rendah, maka adaptasi teknologi ini akan terjadi secara alami tanpa paksaan gitu. Rekomendasi ketiga yaitu ada pada penguatan ekosistem digital dan peran generasi muda. Rekomendasi ini adalah optimalisasi peran petani milenial dan teknologi informasi. Melalui grup WhatsApp yang sudah ada, jangan hanya menjadikan saluran searah informasi BMKG. Perlu dikembangkan menjadi forum respon cepat, yang dimana kita merekomendasikan penunjukan duta petani milenial di setiap kelompok tanian atau poktan. Tugas mereka adalah menerjemahkan data saintifik dari penyuluh menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh petani senior di lapangan. Nah, generasi muda ini juga diharapkan harus memimpin dan penerapan teknologi tepat guna yang menjadikannya jembatan agar kesenjangan digital yang terjadi di lapangan itu tidak terjadi secara besar. Oke, cukup sekian video dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.